Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Hadirin jamaah salat maghrib, kajian rutin di Masjid Darussalam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama, marilah kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia dan rahmat yang dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita sekalian. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Shadaqallahul azim. Katakanlah wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan sebab karunia dan rahmat Allah hendaklah orang-orang itu sudah bisa merasa gembira. Karena itu semua karunia, rahmat, pemberian, anugerah dari Allah itu jauh lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan. Demikian kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Yunus ayat 58. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurah pada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan orang-orang yang mengikuti jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga hari akhir nanti. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita sampai di ayat ke-53 dari surat Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah ayat 53, Allah Subhanahu wa taala masih mengingatkan kepada Bani Israel, meskipun sebenarnya maksudnya juga termasuk kepada kita sekalian, supaya Bani Israel tidak melupakan. Saya mboten lali.
atas karunia dan nikmat yang dicurahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka sekalian. Sehingga nanti di ayat 53 ini Allah mengingatkan nikmatnya yang sudah menurunkan Alkitab, menurunkan wahyu yang kemudian ditulis. Atau wahyu yang tertulis. Kalau kepada Bani Israel, yang pertama tentu saja, maksudnya pertama itu dalam bentuk kitab. Itu adalah Taurat. Seperti ayat yang saya sampaikan tadi itu sama sebenarnya. Jika Allah Subhanahu wa taala menyatakan qul bifadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu wa khairum mimma yajma'un. Surat Nawawi Yunus ayat 58. Para ulama memaknai fadlullah dan rahmatnya, karunia Allah dan rahmat yang dimaksud di dalam ayat itu adalah salah satunya adalah Al-Quran. Maka sebenarnya kedudukan Al-Quran sama dengan kedudukan kitab-kitab Allah yang diturunkan sebelumnya. Itu nanti dalam ayat ini disebut dengan Furqan. Tapi juga sekaligus Al-Quran dan kitab-kitab Allah yang diturunkan sebelum Al-Quran itu fungsinya jadi disebut sebagai Furqan, membedakan antara yang benar, yang salah, yang halal, yang haram, itu Furqan. Tapi fungsi yang lainnya adalah sama-sama sebagai rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu harus selalu menjadi pengingat. Maka Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ke-53 ini menyampaikan. Nanti kita baca sampai barangkali ayat 55 ya, atau 56. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة
حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. Sama sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di ayat 53 Allah jelas menyebut ya, peringatan kepada Bani Israel bahwa Allah Subhanahu wa taala sudah menurunkan kepada mereka melalui Nabi Musa. Allah menurunkan wahyunya kepada Nabi Musa untuk disampaikan kepada kaumnya Bani Israel berupa apa? Alkitab. Maka di sini Allah menyatakan walaqad wa iz ataina Musal kitab. Wa iz ataina Musal kitab. Wa iz ataina, kata iz itu ya sebenarnya maknanya adalah sebagai peringatan. Dan tatkala kami sudah mendatangkan kepada Nabi Musa, maksudnya adalah ingatlah kalian Bani Israel nikmat Allah saat Allah memberikan kepada Nabi kalian, yakni Nabi Musa, Alkitab. Alkitab di sini adalah At-Taurat, kitab Taurat. Dan ingatlah maksudnya, wahai Bani Israel, nikmat Allah yang diberikan kepada kalian melalui Nabi Musa, yakni dalam bentuk Taurat. Wal Furqan, dan Allah membawakan kepada Nabi Musa Alkitab sekaligus Al-Furqan. Itu semua la'allakum tahtadun, agar kalian mendapatkan petunjuk. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Sebagian ahli tafsir menyatakan bahwa Al-Furqan itu, kalau Alkitab maknanya tahu semua. Jadi Allah Subhanahu wa taala ya, menurunkan kepada nabi-nabinya, sebagiannya itu sudah dalam bentuk kitab. Ya. Maka karena Al-Quran itu Alkitab, Injil juga demikian, Zabur juga sama, Taurat juga sama, maka Allah di dalam ayat ini dengan tegas menggunakan nama itu, bahwa Allah sudah menurunkan Alkitab. Ketika disebut Alkitab itu sebenarnya untuk membedakan dengan wahyu Allah tapi tidak ditulis dan tidak diturunkan dalam bentuk kitab. Kalau tidak dalam bentuk kitab, bentuknya itu suhuf, lembaran. Sudah pernah kita bahas ya di awal-awal surat Al-Baqarah. Ya. Orang bertakwa itu cirinya adalah walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ciri orang yang bertakwa itu adalah orang yang percaya terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, yakni Al-Quran. Juga percaya kepada kitab-kitab atau wahyu lain sebelum Al-Quran. Jadi sebelum Al-Quran sudah ada juga
wahyu Allah yang tertulis di dalam. Oleh karena itu, ketika Taurat disebut dengan Alkitab, itu sebenarnya sebutan untuk membedakan antara wahyu Allah yang sudah dibukukan dengan wahyu Allah yang masih terserak dalam bentuk lembaran-lembaran saat itu. Ya. Kali pernah saya barangkali ceritakan bahwa di antara murid itu ada yang mengajukan pertanyaan, murid saya dulu. Kenapa kitab suci Al-Quran itu tidak hanya, diturunkan hanya kepada Nabi Muhammad SAW. Kok boten biyen-biyen? Karena pasti hukum Allah, sunnatullah itu tetap berlaku meskipun kehendak Allah itu bebas. Allah itu kan bebas. Menurunkan Al-Quran atau tidak itu kan bebas. Menurunkannya itu tahun 600 Nabi Muhammad SAW diutus sebagai Rasul, ya, tahun 610, ya, atau 611 tahun. Nabi itu lahir 571, umur 40 tahun, berarti umur tahun 611. Tapi antara hitungan Masehi dan hitungan Hijriah niku mboten padha. Ketika disebut Nabi itu umurnya 63, itu hitungan Hijriah. Ketika disebut Nabi itu hijrah tahun ke-10, itu hitungannya adalah Hijriah. Maka ketika disebut Rasulullah SAW lahir, karena belum ada hijrah, nggak ada hitungannya, lahir tahun 571, maka itu 571 Masehi. Nah, sementara 10 tahun 571 Masehi, 40 tahun usia beliau diangkat sebagai nabi. 40 tahun hitungan Hijriah berarti boten 571 karena hitungannya Hijriah. Maka sebenarnya tahun beliau hijrah itu 600. Diangkat sebagai nabi tahun 610. Dari ini Nabi itu umur 40 tahun diangkat sebagai Nabi. Lahir 571, diangkat sebagai Nabi umur 40. Nah, hitung-hitungan ini ku podo ongkone napa kriteriae nggih mesti niku diangkat menjadi Nabi tahun 511. 611. Tapi karena hitungan Hijriah dan Masehi ini cepetan Hijriah, sementara menghitung umur Nabi itu pakai hitungan Hijriah, karena Nabi kalau umurnya adalah 40 tahun menurut hitungan Qamariyah, ya, atau sekarang kita sebut Hijriah, ya berarti angka 40 itu mboten langsung ditambah dugi 571, karena dianggap 40 niku hitungan Qamariyah. Nah, hitungan Hijriahnya 610. Itu Nabi itu diutus sebagai Nabi di usia. Kembali artinya bahwa Nabi
sebelum Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ketika diberikan wahyu yang itu tertulis dalam kitab, ya, itu tidak pernah keluar dari hukum Allah sunnatullah. Hukum Allah sunnatullahnya ketika wahyu itu diturunkan kemudian kok tertulis, berarti wong niku pun saged maca tulisan. Kalau disebut diturunkan dalam bentuk kitab berarti pun enten kitab. Sementara ada fase, ada periode sejarah di mana orang itu jangankan kitab, ya, nulis huruf ae dereng nggak ada, nggak punya, belum punya huruf. Ya, di apa namanya temuan-temuan arkeologi yang kuno itu jenenge nulis niku berupa gambar kaitan niku. Ya, nek kepingin cerita enten perang pada tahun sekian pimpinane sinten niku digambar, boten diceritakno. Gambar. Makanya dinding-dinding gua itu di sini gambar-gambar. Gitu loh. Karena boten nenten huruf sian. Huruf yang boten nenten apa maneh angka. Gitu loh. Kalau hurufnya nggak ada, angkanya nggak ada, maka kitabnya nggak perlu. Ya, kitab nggak perlu, wong dereng enten huruf kok. Wong niku cerita lewat gambar. Maka kemudian begitu pula nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW, ya, sebagiannya menerima kitab karena memang fasenya pada saat itu sudah mengenal tulisan-tulisan, huruf-huruf, dan kemudian dibukukan dalam kitab, tapi sebagiannya mboten, sebagiannya dalam bentuk suhuf. Suhuf itu lembaran-lembaran. Sebelumnya lagi malah tidak disebut mereka mendapatkan dalam bentuk apa, tidak selalu disebut. Bisa jadi karena memang tidak mendapatkan kitab. Ya. Tapi itu semua sejalan dengan kemampuan peradaban manusia membuat kitab atau bisa membuat atau tidak. Maka ketika Allah menyebut wa iz ataina Musal kitaba wal furqana, oh niku berarti zamane pun rotok maju. Nabi Musa niku zamane pun rotok maju secara peradaban dibanding sakderenge sing mboten gadah kitab. Meskipun di dalam surat apa niku Al-A'la, Nabi Musa itu juga mendapatkan suhuf. Ya. Kan di akhir surat Al-A'la kan begitu. Ya. Jika Allah menyebut suhufi Ibrahim wa Musa, itu menunjukkan bahwa Nabi Musa niku oleh rong macem. Berarti zamannya kira-kira kayak zaman panjenengan. Zaman panjenengan niku ero jenenge mesin ketik. Ya. Kali ero jenenge komputer. Bahkan bukan hanya komputer saat ini, teknologi canggih dengan layar sentuh, Android istilahnya, layar sentuh. Sementara anak-anak kita ini kumpulan ero jenenge mesin ketik. Tahu. Ya. Anak-anak kita tahunya ya yang sekarang ini. Atau sebaliknya, orang-orang yang lebih lama dari kita itu tahunya ya mesin ketik saja. Itu pun harus dianggap mewah. Jangankan punya mesin ketik satu persatu di satu masing-masing satu di rumah. Ya.
Sebagian kadang-kadang bentuknya mesin ketik aja nggak pernah lihat kecuali nek sing kuliah. Kula biyen tak derenge kuliah nggih mboten tau ro jenenge mesin ketik itu sebelum kuliah karena di kuliah ada tugasnya ketik. Nah, anak sekarang juga begitu, nggak tahu tentang suhuf, nggak tahu tentang mesin ketik, tahunya teknologi yang terbaru Android. Maka umatnya Nabi Muhammad SAW tentu dapat kitab, tapi itu tidak menutup bahwa nabi-nabi sebelumnya juga mendapatkan kitab. Itu posisi tentang kitab itu. Dan Allah juga menyebut yang diturunkan oleh Allah dalam bentuk Taurat itu bentuknya tidak hanya dalam bentuk kitab, tapi juga ada fungsinya, yaitu apa? Wal furqan, sebagai furqan, pembeda. Bagian ulama memaknai furqan di sini yang membedakan halal dan haram. Diisi kitab Taurat membedakan yang halal dan yang haram. Membedakan antara yang benar dan yang salah. Nah, furqan itu juga dimaknai dengan makna lain. Ya, apa itu? Sebagiannya menyatakan bahwa furqan itu adalah yang memisahkan antara bagian Laut Merah sebelah atau sisi kanan dan sisi kiri. Itu disebut furqan itu yang membelah. Tapi kebanyakan tentu saja yang dimaknakan dengan furqan di sini adalah pembeda antara yang benar dan yang wa id ataina musal kitaba wal furqana la'allakum tahtadun. Kalau kitab, kalau Taurat itu adalah nikmat dari Allah, maka seharusnya dari nikmat itu bisa diperoleh hasilnya. Karena nikmat berupa kitab, nikmat berupa hukum-hukum Allah, syariat Allah, itu sebenarnya akan membuahkan hasil atau target yang akan dituju. Apa itu? La'allakum tahtadun, agar kalian mendapatkan petunjuk. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Mungkin ayat ini kita baca dalam konteks kita sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW, wahyu ini ya biasa-biasa saja. Sing hebat itu mukjizat berupa tongkat jadi ular dari Nabi Musa, dari Nabi. Kalau ukurannya adalah ukuran sekarang, tapi dulu dereng enten kitab, kok pun enten kitab, itu sebenarnya juga mukjizat yang luar biasa. Jadi mukjizatnya Nabi Musa yang sebenarnya tidak terbatas pada tongkat atau saku beliau. Dicekel ngene murup. Sae klambine Nabi Musa niku nek dicekel murup. Ya, murup putih koyok lampu. Tapi ya, setiap zaman itu ada cirinya masing-masing. Pada masa Nabi Musa, sing dianggap paling hebat itu ya tongkat membelah lautan, tongkat yang kemudian bisa memancarkan mata air, tongkat yang bisa jadi ular, pokoknya sing sakti-sakti. Sementara Taurat itu dianggap biasa-biasa saja.
miliknya umat Islam. Ya, saat ini harusnya yang menjadi nikmat terbesar ya Al-Quran. Masalah enten peristiwa sing aneh-aneh dialami oleh seseorang, niku ulama-ulama kita, terutama yang ada di sekeliling kita di Indonesia itu mengajarkan pokoknya jenenge apa? Mukjizat terbesarnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah sebenarnya Nabi SAW itu kan ya asal mukjizat liyane, tak liyane Al-Quran itu kata. Tapi kalau kita diajari bahwa mukjizat terbesarnya justru dalam bentuk kitab Al-Quran. Dan itu memang nyata demikian. Padahal mukjizat yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW ya, membelah bulan, Isra Mi'raj, apa mana? Tangani milih banyu terus, air wudhunya terbatas, dan macam-macam. Itu juga banyak. Tapi sing diajarkan kepada kita, yang begitu-begitu itu akan lewat. Karena saya ini bicara apa jenenge banyu milih terus niku kathah contoh. Banyu milih terus kalau enteke niku banyak contoh. Kalau Isra dari Mekah ke Masjidil Aqsa hanya dalam waktu beberapa jam saja bolak-balik niku pun saged niku biasa juga. Sing luar biasa dan terus bertahan kemujizatannya justru adalah Al-Qur'an. Zaman Nabi Musa mboten. Nikmat sing paling gede dianggap ya mukjizat berupa tongkat itu. Padahal umure tongkat niku nggih terbatas. Ini makna bahwa Bani Israel diingatkan supaya mereka itu senantiasa menjaga nikmat Allah berupa Taurat, kitab Taurat. Itu sebenarnya begitu. Nah, itu dijadikan peringatan la'allakum tahtadun agar kalian itu Bani Israel mendapatkan petunjuk. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Sekarang kita geser di ayat berikutnya. Rupanya dengan nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah kepada mereka, niku peringatan itu rupanya tidak mendapatkan perhatian. Sehingga sempat disinggung di dua ayat sebelum ini, ayat 51 52, orang-orang Bani Israel itu menyembah berhala dalam waktu yang singkat sekali. Pun mari dituturno mukjizate selamat dugi Fir'aun, anak-anak inggih selamat, mboten suwe lali, lupa. Itulah yang kemudian disampaikan Allah di dalam ayat ke-54 dan kemudian nanti dipertegas di ayat 55. Dipertegas hukumannya maksudnya. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa idh qala Musa liqaumihi, dan ingatlah saat Nabi Musa berkata kepada kaumnya, yakni Bani Israel. Apa kata Nabi Musa? Nabi Musa mengatakan, ya qaumi, wahai kaumku.
Innakum zalamtum anfusakum. Sungguh kalian itu sudah menganiaya, berbuat zalim kepada diri kalian sendiri. Lu kok sakit? Bittikhazikumul ijla. Jadi kalian itu menjadikan sapi atau anak sapi sebagai Tuhan itu sama dengan merusak diri sendiri, menganiaya diri sendiri. Karena yang dirusak itu adalah akidahnya, imannya. Maka kata Nabi Musa atas wahyu dari Allah, iku kudu ditebus dosa ngoten niku. Karena itu hanya ditinggal 40 hari. Kemarin sudah dibahas, asalnya 30 hari, mantun niku enten ralat tambah 10 dino. Kayak kira-kira kayak iya tahun niki ya. Ini niku 30 dino rupane enten ya pernyataan terakhir. Oh, riyayane niku nek wingine maaf riyayane hari ke-30 dari awal puasa, artinya puasanya cuma 29, saniki pengumuman terakhir posone niku jangkep 30 di tanggal 31 hari raya. Ngeten kurang luwih awal posone bareng, riyaya niki bareng. Nek digawe enak-enakan nggih enak mawon. Tapi nek kanggone wong sing ngaji secara ilmu niki sing luwih akurat niku menjadi persoalan. Mboten perlu jelasno secara ilmu karena sebenarnya kemarin itu sudah di awal pertengahan tahun kemarin ya, saya sudah sampaikan tentang kalender global itu. Sebenarnya bukan kalender globalnya prinsipnya. Ya, bahwa keputusan-keputusan itu juga Gusti Allah diubah. 30 dino Nabi Musa sampai Gusti Allah ditambah 10 dino. Ya. Dan itu sudah cukup mengubah keimanannya Bani Israel. Niki nggih ngoten. Kamu jono. Padha niki nggih. Iki mengubah iki. Iki kena ana perubahan niki wong iki percaya sing ndi iki. Iki enten sing rada kisru didik. Biasane ngoten. Tapi insya Allah bareng dadine. Padha 30 dina nih posoe. Awale mboten bareng. Nggih. Wallahu a'lam bishawab. Maka oleh Allah Subhanahu wa taala Nabi Musa diperintahkan untuk berkata kepada Bani Israel. Ya. Innakum zalamtum anfusakum bittikhazikumul ijla. Sungguh kalian sudah menganiaya, menzolimi diri kalian sendiri dengan menjadikan anak sapi sebagai Tuhan. Oleh karena itu, fatubu, taubatlah kalian, ila barikum, kepada Tuhanmu. Ya. Bentuknya, caranya seperti apa? Caranya adalah faqtulu anfusakum. Ya. Bunuhlah diri kalian sendiri. Israel ini rada soro. Karena beling-beling hukumannya nggih. Pada saat itu hukumannya nggih langsung. Bahkan di dunia. Itu adalah dengan membunuh diri sendiri. Gimana itu maksudnya? Dalam sebuah riwayat, ya, Ibnu Katsir ngutip misalnya riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau menceritakan bahwa pada saat itu
maksud ayat ini Allah berkata kepada Nabi Musa alaihissalam, napa niku inna taubata abadatil ijli ayyaktula kullu wahidin minhum man laqiya min walidin wa waladin fayaqtuluhu bisayf wala yubali man qatala fi dzalikal mautin fataba ulaika alladzina kanu ala Musa wa Harun. Mattala Allahu ala dzunubihim fa'tarafu biha wa fa'alu ma amaru faghfarallahu lil qatili wal maqtul. Jadi Nabi Musa perintahkan supaya Bani Israel niku carane taubat adalah supaya orang-orang yang menyembah apa niku? Tapi itu ya padha mateni sapa ae sing ketemu sapa ae. Ya. Jadi dibunuh mereka itu setiap orang yang sudah menyekutukan Allah itu dibunuh. Ya. Mbuh niku wong gedhe, mbuh niku sik enom areke. Itu dalam riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ada pula riwayat yang lain yang menyebut ya. Apa itu caranya? Lamma amara Banu Israil biqatli lamma umira Banu Israil biqatli anfusihim barozu wa ma'ahum Musa fatadarabu bisuyufi fatata'anu bil khanajiri wa Musa rafi'un yadayhi hatta idza fataru atahu ba'duhum faqala lahu ya nabiyallahu ud'ula ya nabiyallahu ud'ullaha lana wa akhadhu bi adudaihi yashudduna yadaihi falam yazal amarahum ala zalika hatta idza qabilallahu taubatahum qabada aidi ba'duhum am ba'din fa'alqaw silah wa hazina Musa wa banu Israil lilladzi kana minal qatli. Dalam riwayat yang lain, Ibnu Syihab Az-Zuhri menyatakan, Bani Israel itu disuruh membunuh diri mereka sendiri. Caranya bagaimana? Oh, kayak ketemu sapa ae, ya kudu kayak wong perang ngoten niku nggih. Ya. Sama-sama menghunus pedang, sama-sama apa jenenge? Melukai orang yang ditemui. Akhirnya nggih padha mati nih. Sampai di antara mereka niku ana sing merasa sakit semua dereng sampai mati, muni minta kepada Nabi Musa, ya Nabi Musa, kok sampean niku berdoa kepada Allah, ya sampean jaluk nang Gusti Allah, cek mboten ngene terus, ya. Sampailah kemudian Nabi Musa berdoa, kemudian diterima taubatnya, tapi sebelum diterima itu tetap berlangsung nih saling bunuh. Ketika diterima oleh Allah taubatnya, maka kemudian mereka menghentikan tebasan senjatanya atau apa namanya, ya pedangnya masing-masing. Jadi mandek, kemudian pedangnya dilempar, disitulah Nabi Musa, Banu Israel semuanya menyesal. Jadi ketika itu Allah Subhanahu wa taala berkata kepada Nabi Musa, la tahzan, ojo
ojo getun, jangan sedih gitu ya. Ya, kenapa? Yang terbunuh nanti saya beri rizki, tak kayak enak. Cuk kuatir. Yang masih hidup saya terima taubat. Tapi nggih carane ngono, carane untuk sadis ngoten ya. Ya napa? Mentolo ketok koncone, ketok dulure, ketok wong tuane, pokoknya ketok sinten ae. Itu saling membunuh. Siapa yang terbunuh dulu? Gak ada masalah dari Gusti Allah. Tahu apa? Itu kok terbunuh, tapi di situ nanti saya beri nikmat, saya beri rezeki. Nah, sing gak terbunuh, ya itulah saya terima taubat. Itu maknanya, makna dari faqtulu anfusakum zalikum khairul lakum inda bari. Yang demikian itu lebih baik ya untuk kalian di sisi Tuhan kalian. Maka fataba alaikum, setelah itu diterimalah taubatnya oleh Allah, ya, taubatnya Bani Israel itu. Fataba alaikum dzalikum khairul lakum inda barikum fataba alaikum innahu huwat tawwabur rahim. Sesungguhnya Allah Maha menerima taubat dan Maha penyayang. Itu saking nemeni. Ya. Dan umat-umat sebelum Nabi Muhammad SAW itu ngoten. Tiap dosa besar yang dilakukan itu diikuti dengan siksa langsung. Itu bedanya dengan umatnya Nabi Muhammad. Umatnya Nabi Muhammad itu kata di kiai tenggat waktu, ya, boten langsung kaya waktu. Itulah ayat 54 ya, dari surat Al-Baqarah. Ya, ayat 55 mungkin gawe masalah mana. Ya, ayat 55 tentang dosa yang lain, ya Allah Subhanahu wa taala menghukum dengan cara yang lain. Di umat Nabi Musa itu, kaumnya Nabi Musa Bani Israel itu rodok, mosok rodok bedike nemen. Jadi keliru diparingi azab oleh Allah. Mantun niku diampuni. Setelah itu baleni mana? Setelah itu diampuni lagi, disiksa lagi, diampuni lagi, baleni mana terus. Itu Bani Israil. Ya. Napa wong sakniki boten padha kaya nggih 11 12. 11 12. Cuma rahmatnya Allah Subhanahu wa taala diturunkan boten langsung ya seperti umat-umat terdahulu termasuk tidak seperti Bani Israil. Niki kan sakjane kan panjang waktunya itu mak diringkes dalam kisah-kisah yang ada di sini. Ini lama. Sama nanti ya terkait dengan ini tadi itu yang terbunuh itu jumlahnya puluhan ribu gara-gara ngoten. Iku njaluk sepurone saling bunuh. Nah, sing mati itu sampai puluhan ribu. Nanti setelah itu ternyata juga ada dosa lain itu. Itu omongannya Bani Israel gak enak di ayat 55 nanti. Sehingga Allah Subhanahu wa taala juga memberikan hukuman langsung. Itu nanti di ayat 56
Ya, jadi itu ayat 53 dan 54 dari surat Al-Baqarah, isinya peringatan kepada Bani Israel supaya yang pertama mereka itu mensyukuri nikmat berupa kitab Taurat. Jadi kitab Taurat itu nikmat. Dan supaya mereka ingat juga bahwa mereka sudah pernah berbuat dosa besar menyekutukan Allah, diampuni meskipun cara taubatnya oleh Allah ditentukan dengan cara yang tidak nyaman, tidak enak, ya, tapi diampuni oleh Allah. Ya, nanti versi tentang bentuk pengampunan Allah Subhanahu wa taala kepada kekeliruan-kekeliruan ini nanti masih akan terus berulang, diampuni, salah mana diampuni, salah mana gitu kan. Termasuk nanti ketika ada kasus pembunuhan, ya boleh iso posing mateni nanti di ayat berapa itu, di ayat 60-an atau 70-an nanti itu akan dibahas. Saya kira demikian pelajarannya. Kalau bagi kita, surat Yunus ayat 58 itu mengingatkan juga bahwa memang Al-Quran itu adalah karunia Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Surat Yunus ayat 58 itu dimaknai oleh para ulama bahwa fadlullah wa rahmatuhu itu adalah nikmat iman kali nikmat Al-Quran. Katakan Muhammad, dengan nikmat Allah berupa iman dan berupa Al-Quran, hendaklah orang itu di surat Yunus. Sama sebenarnya. Pesannya Allah kepada kita sama. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Innahu wal ghafurur rahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.